warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semua. Kembali lagi bersama saya Denny Setiawan di channel Denny Project 89. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan teman-teman semua selalu sehat dan selalu dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi wabah yang sangat tertekan seperti ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa cuci tangan. Dan hari ini adalah udah lebaran berapa hari? 2 hari ya? 2 hari. Saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan ini pengganti saya kepada teman-teman karena nggak bisa berjumpa dan salam-salaman ya. Oke, kali ini alhamdulillah saya bersama Bapak Ustadz Mahadi. Ya, kita akan berbincang-bincang dengan tema yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Sebelum saya memasuki acara dan tema ini, kita akan berkenalan dulu sama Ustadz Mahadi. Oke, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, berkat Ramadan ya. Alhamdulillah. Udah hampir 2 minggu kita nggak ketemu. Iya. Iya, kita mau bikin video seperti ini, banyak teman-teman yang request juga. Baru kali ini kita. Oke, teman-teman, ya perkenalan dulu dong. Namanya siapa Pak Ustadz ke teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Mahadi aja lah. Gitu kan enak. Ya, alhamdulillah kabar saya sehat-sehat beserta keluarga juga sehat berkat nikmat yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman, namanya Bapak Ustadz Mahadi. Dari mana Ustadz? Dari Majasari, Kabupaten Serang ya. Iya. Nanti beliau insya Allah akan berbagi-bagi sama teman-teman. Insya Allah. Apa aja ya, kita akan baca belajar ya. Dan ini ada komentar di WhatsApp saya. Kalau saya bikin status di video-video YouTube saya, banyak yang komen. Mas, ini saya pengen tahu sih pengertian hukum fidusia gitu. Nah, saya akan bacakan dulu ya Pak Ustadz ya, Ustadz Mahdi. Jadi pengertian hukum fidusia secara hukum, fidusia adalah hak milik secara kepercayaan ya. Pengertian lengkapnya, hukum fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak seperti benda berwujud maupun tidak berwujud dan hubungannya dengan hutang piutang antara debitur dan kreditur. Nah, yang mau saya tanyakan kepada Pak Ustadz Mahadi dari teman-teman ini, pengertian hukum fidusia secara hukum agama seperti apa itu? Ya, berarti kalau secara dasarnya semacam meminjamkan ya, pinjam meminjam, ibarat leasing kalau sekarang ya. Leasing ya. Kalau secara leasing, menurut saya pernah mendengar dari guru saya, kebetulan sekali ini. Jadi guru saya pernah mengucapkan ayat tersebut, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Dan diperkuat lagi oleh hadis Nabi, man nafasa ala akhihi kurbatan min kurobi dunia nafasallahu anhu min kurobi yaumil akhirah. Yang artinya tadi Allah akan menolong hambanya di mana hambanya itu masih menolong saudaranya. Lalu kanjeng Nabi berkata, barang siapa yang menolong saudaranya di dalam kesulitan-kesulitan urusan dunia, maka Allah akan membebaskan orang tersebut di dalam urusan-urusan akad kesulitan urusan akhirat. Nah, di situ kesimpulannya adalah yang tadi itu tujuannya ya mengarah ke kirot. Iya, kirot. Kirot itu artinya meminjamkan, meminjam. Kirot itu pinjam meminjam. Iya, pada dasarnya mungkin yang dibahas tadi merujuk ke situ. Jadi kirot itu sebenarnya ada 2 cara. Bisa dikatakan kirot bita'likin, ada juga kirot bila ta'likin. Seperti apakah yang kirot bila bita'likin itu? Kirot bita'likin itu yang ada kaitannya dengan sesuatu yang tadi dikatakan benda tersebut. Nah, bisa dipinjamkan. Iya, bisa disebut kirot yang menggunakan dengan cara rohnu, yaitu menggadaikan sesuatu. Ya, ke situ simpulannya.
Kalau itu kirot bila taklikin, ditaklikin. Kalau bila taklikin, kirot itu kirot hutang yang tidak ada sangkut pautan. Seperti dalam firman Allah menyebutkan wa aqradallahu qardon hasana. Jadi menghutanglah kalian, wa aqradallahu karena Allah, qardon hasanah dengan menghutangkan yang baik. Nah, disinilah mungkin di lesing-lesing seperti ini sebenarnya fine-fine saja, boleh-boleh saja, selama masih mengikuti aturan-aturan agama, yaitu agama Islam khususnya. Berarti diperbolehkan ya? Iya, diperbolehkan, cuman syaratnya itu kita tidak tahu seperti apa. Nah, kalau menurut agama, kirot itu, kirot yang ditaklikin itu yang ada kaitannya semacam kita menggadaikan sesuatu. Contoh, pihak ke-1 dan pihak kedua, Zaid dan Umar. Misalkan si Zaid butuh duit, tapi si pihak pertama itu kan yang meminjamkan nih. Mungkin atas dasar yang meminjamkan ini si Umar ya? Si Umar meminjam. Si Umar meminjam ke Pak Zaid. Pak Zaid yang mau meminjamkan. Mungkin Pak Zaid itu punya duit banyak apa gimana, karena Pak Zaid butuh duit dia pinjam. Tapi atas dasar tidak percaya, maka di situ ada akad rohnu dengan cara menggadaikan. Nah, mengiming-imingi benda yang sesuai, yang berharga. Kalau menggadaikan itu kan barang yang berharga, gitu, barang yang bernilai. Kalau tidak bernilai itu tidak sah. Oh gitu. Itu. Semacam apa yang tidak sah itu, Bos? Ya semacam yang tidak bernilai itu ya semacam tidak ada harganya. Misalkan mau menggadaikan semacam gelas ini butuh duit 1 juta, masa kan masuk akal, dengan harga yang sesuai aja. Sesuai harga. Iya, itu. Jadi intinya gini, kalau masalah kirot ditaklikin itu contohnya seperti kita mau meminjam duit kepada seseorang, tapi seseorang itu tidak percaya, atas dasarnya tidak percaya kepada kita, maka terjadilah di situ akan menggadaikan, gitu. Dengan atas apa kamu bisa saya percaya ke kamu? Ya udah, saya mau menggadaikan sesuatu. Kalau misalkan itu benar, berharga, bernilai, ya boleh-boleh saja. Cuman yang bikin menurut aturan agama, kalau bisa akadnya itu, akad hiar syaratnya itu jangan ada diucapkan di pihak pertama. Oh, berarti harus diucapkan di pihak kedua. Jangan kita menawarkan seperti leasing kan udah disiapkan duluan dari pihak pertama. Tinggal kita tanda tangan. Iya, tinggal tanda tangan. Secara agama? Secara agama sebenarnya bukan ke situ. Dari pihak kedua. Ya, dari pihak iya, kedua. Makanya kalau secara lain sah-sah saja, cuman yang bilang ada kemafsadahan itu di situ. Dari pihak pertama itu kesepakatannya di situ dibentuknya, bukan dari pihak kedua. Contoh kalau misalkan dari pihak kedua kan, Zaid saya mau pinjam duit nih, berapa? Saya 1 juta aja. Nih saya itu jaminkan, kalau kamu nggak percaya, saya jaminkan ini motor saya. Nah itu kan udah ada hiar syaratnya itu udah diucapkan dari pihak kedua. Nah kalau semacam leasing yang sekarang kan dari pihak pertama. Nah itulah menurut aturan secara agama. Beda ya? Iya. Beda ya. Sebenarnya sah-sah saja, cuma satu itu doang gitu. Sah saja aja, tergantung apa ya, perjanjian mungkin dari awal. Iya, perjanjian dari awal. Sebab sebagaimana hadis Nabi mengatakan kullu qardin jarin manfaatan. Setiap kita menghutangkan dengan cara memanfaatkan, bahwa riba itu jatuhnya riba. Nah disitulah yang kita sayangkan, bahwa kepasidan dalam leasing itu seperti itu, yang bisa dikatakan fidusia kali ya. Ya cukup segitu Pak. Berarti hukumnya gimana itu? Mau riba apa enggak ya Pak Ustaz? Ya kalau menurut saya ya ke situ gitu. Ya. Makanya saya tidak mengambil motor, tidak meminjamkan ke bank, mendingan cari yang bisa meminjamkan saya aja gitu. Tapi enggak haram ya, enggak, cuma riba di situ ya. Takutnya saya ngambil ini, soalnya gini ya. Iya. Saya juga mengalami lah. Iya. Ngambil motor, ngambil ini, takutnya waduh, ada yang bilang wah ini haram. Waduh, gimana saya kerja kan? Iya. Motor yang saya pakai itu memang bermanfaat buat memang keseharian saya gitu kan, bukan buat yang enggak. Gitu. Jadi saya juga nggak bisa mengatakan bahwa itu haram, karena saya mengikuti
pengalaman saya dari aturan-aturan Islam itu seperti itu. Aturan agama itu seperti itu ya. Iya, dengan cara memanfaatkan maka terjatuhlah riba gitu. Jadi mumpung dia lagi butuh nih, Kita ya manfaatkan. udah kita manfaatkan, bikin aturan-aturan segimana mungkin aja. Seharusnya aturan itu kan harus ada di pihak yang kedua. Beraninya berapa? Iya. Jadi contoh begini Pak Ustadz ya, takutnya teman-teman bingung nih. Contoh Iya, begini coba. Pak Ustadz ya. Pak Ustadz yang mempunyai uang Iya. 10 juta. Iya. Jadi saya pinjam uang 5 juta ke Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, saya pinjam uang 5 juta, saya bisanya setiap bulan itu 500.000. Pak Ustadz bisa nggak? Iya. Seperti itu? Iya. Oh, Kalau jadi ini kan ditentukan dari pihak pertama semua tuh. Ah. Misalkan 1 bulan harus segitu. Terus kalau misalkan 3 tahun nggak kebayar, saya ambil. Memang itu cuman kebalikan aja, kebalikan dari akadnya Nah, itu. oke, yang saya tanyakan begini Pak Ustadz. Yang saya katakan tadi, saya pinjam 5 juta, saya bisanya membayar hutang itu 500.000 setiap bulan. Nah, ketika selama 3 bulan saya berjalan dan yang keempat bulannya saya nggak bisa, apakah itu gimana itu nantinya? Itu wajib, kita menagihnya itu wajib karena Wajib. itu dari hiarnya, keputusannya kan dari pihak kedua yang mengucapkan. Oh, yang mengucapkan berarti saya berani setiap bulan. Iya, Berarti wajib. pas ke-4 bulannya saya nggak bisa, wajib ditagih tuh ya. Wajib. Sama aja Pak Ustadz ya. Iya. Maka dari itu Berarti- kita harus hati-hati dalam memilih dalam hukum ini. Oh, berarti berbedanya cuma dari akadnya aja. Iya, akannya kalau misalkan ada dari pihak kedua mengucapkan sedemikian, misalkan saya menggadaikan uang nih, otomatis kan orang itu nggak percaya. Atas dasar apa kamu Iya. mau pinjam duit? Ya udah gini aja lah, saya mau pinjam duit 1 juta. Udah itu motor saya pegang, contoh gitu, atau BPKB saya pegang. Nah itu sah. Saya. Menurut agama bisa jalan Bisa gitu. jalan. Nah kalau yang tadi kan itu memanfaatkan situasi. Udah tahu orang lagi butuh, lalu dia membuat aturan-aturan tertentu dengan syarat tertentu, tetet begitu. Tapi aturan itu memang sudah dibikin Pak Ustadz. Iya, dibikin dari pihak pertama. Oh bukan. Gitu. Oh berarti kalau mau sah secara hukum agama ini Pak, ya, Iya. berarti yang membuat aturan itu yang kita bisanya setiap bulan sekian berarti pihak kedua. Iya, makanya kalau pinjam ya udahlah mendingan kita Berarti ke teman ke Pak Ustadz aja ya. Insya Allah lain aja supaya rezekinya banyak. Amin, amin ya Allah. Nanti saya pinjemin berapa juta butuhnya. Kayaknya 100.000 aja Ustadz. Oh, dikit amat. Iya, iya. Buat ngerokok. Jadi gitu ya. Iya, Kesimpulannya iya. berarti ini adalah hukum fidusia secara agama. Jadi jangan disamakan dengan hukum fidusia di luar sana. Maaf, takutnya kami punya salah, mohon maaf karena kami juga baru belajar ya. Iya, iya. Takutnya ada salah, mohon dikoreksi gitu. Iya. Jadi ini cerita kami adalah yang Pak Ustadz tadi, Pak Ustadz Mahdi bilang materi adalah materi hukum fidusia secara agama. Jadi harus yang mengatakan saya bisa setiap bulannya itu memang pihak kedua ya, gitu ya. Jadi yang kedua terus masalah jaminannya itu ditariknya berapa tahun kiranya. tergantung kita beraninya berapa ya. Iya. Oke, gitu aja Pak Ustadz. Coba intinya aja kepada teman-teman, takutnya pada bingung. Gimana, Pak Ustadz? Jadi intinya Gantian. jadi intinya gini aja seperti hadis tadi. Kullu qardin jarin manfaatan bahwa riba. Jadi kita kalau meminjamkan itu jangan ada mentang-mentang ada kesempatan gitu. Jadi kalau mau minjam, kalau yang lebih bagus nih pinjam aja ya udah, untuk urusan ganti terserah dia. Tapi kita ada bisa atau boleh kita menagih atau menanyakan gimana utang mau bayar kapan, boleh itu, nggak ada wajib, cuman aja boleh doang gitu. Kalau kita tidak hanya meminjamkan dengan cara karena Allah lah gitu. Misalkan ada kamu mau pinjam ke saya, Pak saya mau pinjam duit 1 juta, ya udah ambil aja gitu. Ya udah itu. Kalau misalkan untuk masalah nagihnya itu paling ada wajah kurang saja boleh. Boleh ya? Boleh. Tergantung kitanya juga Pak Ustadz ya. Iya. Ya mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga orang yang fakir dalam ilmu. Jadi intinya saya di sini hanya manusia biasa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas materi Iya, tadi. sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Sekiranya kita banyak salah dalam kata ataupun bercanda kita berlebihan,
Sekali lagi saya mohon maaf ya, mohon maaf karena kita juga baru belajar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa bagikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.